Salam Ikalem Hanas. Walaupun Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump baru dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 mendatang, namun berbagai analisa kemungkinan yang akan terjadi setelah Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47 sudah mulai banyak dibahas. Terutama apa implikasinya untuk Indonesia dan geopolitik global. Kita akan bahas masalah ini dengan tenaga profesional bidang hubungan internasional dan diplomasi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Edi Prasetyono, PhD. Selamat siang. Selamat Bapak. siang. Pak Edi, apakah Bapak melihat akan ada perubahan kebijakan dari Donald Trump yang perlu kita antisipasi ini, Pak? Kalau perubahan dari Joe Biden, dibanding dengan Joe Biden pasti ada perubahan. Tapi saya kira Trump yang kedua ini akan melanjutkan Trump yang pertama. Ya. Jadi misalnya adalah akan ada kenaikan untuk ekonomi, ya, ada kenaikan tarif yang dia katakan selama kampanye yaitu akan sangat tinggi, terutama untuk produk-produk dari Cina, ya. Tapi yang untuk non Cina juga sekitar 20%. Dan itu besar sekali. Ya, kalau misalnya itu benar-benar diimplementasikan, ya, untuk jaga-jaga saja, kita khawatirnya akan ada trade war, ya, antara Amerika Serikat bukan hanya dengan Cina, tapi juga dengan negara-negara lain yang akan dikenakan sekitar 20%. Nah, kalau misalnya ada trade war, lalu ada pengenaan tarif setinggi itu, otomatis suplai barang ke Amerika Serikat akan berkurang, dan itu berarti produksi produk-produk di negara asal tentu akan juga berkurang, dan ya akan ada mata rantai, ya kan, mata rantai misalnya pasokan untuk faktor-faktor produksi ke Cina yang hasil akhirnya akan diekspor ke Amerika Serikat pasti akan berkurang. Nah, itu berarti mungkin sekutu Amerika Serikat di Amerika Latin yang selama ini memasok mineral dan sebagainya akan kena imbasnya juga, ya kan. Ya, itu kemudian saya kira. Sudah ada persiapan ini, Pak? Ya mereka sudah mengantisipasi, ya, mengenai itu semua. Ya, ada beberapa perusahaan, saya lupa namanya, tapi ada satu perusahaan untuk pabrik sepatu, ya, Steve Madden kalau nggak salah, pabrik sepatu, ya. Itu juga sudah mulai mempertimbangkan itu semua. Saya kira ASEAN juga sama, ya, ASEAN, Indonesia juga harus mempertimbangkan itu karena selain trade war, karena itu pada akhirnya akan ada retaliasi. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya produk yang besar itu kemudian tidak bisa diekspor ke Amerika atau jumlah ekspornya menurun, akan dilari kemana? Iya. Jadi akan banjir kan, ke negara lain. Jadi itu yang saya kira harus diantisipasi. Nah, ini Indonesia memang sudah lama bersahabat juga dengan Amerika. Dan apakah ada kekhususan dengan adanya kehadiran Bapak Presiden Prabowo ke sana ini, Pak? Ya, saya kira kita masih bisa negosiasi untuk perlakuan khusus, ya, yang disebut GSP itu. Nah, GSP itu kan general saya lupa, sistem preference dan sebagainya itu, dan sebagian besar kita memang minta perlakuan khusus. Nah, saya nggak tahu nanti akan ada pengurangan atau tidak. Beberapa negara ASEAN memang juga mendapatkan itu, seperti Thailand, Indonesia, kalau nggak salah Filipina. Saya lupa Malaysia itu sudah dikecualikan apa tidak, ya, untuk mendapatkan perlakuan khusus itu. Ya, tapi masalahnya kan bukan hanya di situ, bukan hanya sekedar perdagangan, tapi juga termasuk foreign direct investment. Iya, banyak sekali nih, Pak, dampaknya mungkin kepada Indonesia ini, Pak. Baik hubungan ekonomi perdagangan, kerjasama keamanan dan militer, masih banyak lagi, Pak. Bilateral dan diplomatik, dan terutama lingkungan hidup dan energi nih, Pak, yang mungkin belum bisa Amerika juga. Ada kekhawatiran bahwa komitmen Trump untuk lingkungan hidup, environment dan sebagainya kan melemah. Ya, jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi. Apakah itu berarti nanti untuk kepentingan bisnisnya akan dengan mudah mengorbankan masalah-masalah lingkungan, mulai dari pengolahan bahan-bahan mentah atau mencari eksplorasi sumber baru dan sebagainya. Kita belum tahu nih, ya, maunya Trump. Tapi saya kira itu juga perlu diantisipasi, betul. Nah, itu Indonesia ini, Pak, dengan tahun depan ini Trump kembali menjadi presiden ini, apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Kemudian
strategi apa mungkin menghadapi tadi sudah Bapak katakan Trump akan tetap menjalankan America First, kemudian Trumponomics dan segala macam ini Pak. Kalau secara ekonomi beberapa arah yang kemarin ditempuh sebetulnya sudah bagus, yaitu satu diversifikasi tujuan ekspor, kemudian kita juga menggalang kerjasama regional di bidang ekonomi ya. Nah, salah satunya misalnya adalah kita memperkuat RCEP, misalnya Regional Comprehensive Economic Partnership. Kemudian juga sekarang ada perdebatan soal BRICS ya dan sebagainya. Jadi saya kira untuk bidang ekonomi kita harus melakukan diversifikasi ya, baik dari segi tujuan ekspor maupun juga menarik foreign direct investment, tidak hanya dari Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya di bidang keamanan memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, misalnya adalah soal Laut Cina Selatan ya. Kalau kita kembali lagi misalnya pada waktu Trump pertama dulu memang FONOP, Freedom of Navigation Operation, yang kemudian membuat Laut Cina Selatan panas, itu juga saya kira juga perlu diantisipasi. Trump apakah akan memperkuat quadrilateral collaboration ya antara beberapa negara itu, misalnya dengan Taiwan. Trump memang minta kepada negara-negara sekutunya untuk menaikkan anggaran militer ya sampai dengan at least 2%. Ya 2%. Jadi pernah dia mengatakan bahwa menjaga keamanan sekutunya itu bukan free lunch dan sebagainya. Jadi dia minta supaya 2%. Ke Jepang juga minta supaya 2%. Dan by 2030 ya 2030 itu memang ada beberapa perencanaan Jepang akan menaikkan sampai dengan more or less 2% of the GDP. Dan ini akan benar-benar sesuatu yang luar biasa karena selama ini kan Jepang cuma hanya 1%. Ya, berarti kenaikan harga nanti akan terjadi nih Pak? Bisa dikatakan kalau di Amerika Serikat kenaikan harganya justru mereka berusaha untuk menekan, menekan karena akan mementingkan produk-produk dalam negeri, Nah, kalau di sini saya malah harus gini, kita harus memperhitungkan apakah nanti kita dibanjiri oleh barang-barang yang tidak masuk ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu bagaimana juga suka atau tidak suka kan the largest market. Semua negara itu kan berusaha masuk ke sana kan. Nah, sekarang mereka memotong pajak untuk korporasi. Dia potong pajak juga untuk individual dan korporasi. Jadi artinya apa? Diharapkan itu berkembang yang di dalam negeri itu. Nah, makanya sebetulnya itu kemarin tuh kemenangan Trump itu sederhana. Dia kan bukan orang yang istilahnya itu kalimatnya itu tinggi. Enggak. Satu, apa itu? Saya potong pajak Anda. Artinya apa? Direndahkan. Pajaknya diturunkan. Senanglah golongan menengah bawah. Meskipun ada kritik, itu diuntungkan adalah golongan atas karena dia pendapatannya tinggi tapi pajaknya rendah. Dipotong juga pajak-pajak untuk korporasi supaya kemudian bisa tumbuh ekonominya. Ditambah lagi dengan kenaikan tarif. Ditambah lagi dengan yang namanya pengetatan terhadap imigran ilegal yang mau masuk. Itu kan luar biasa. Jadi dia tuh nggak muluk-muluk kalau dalam bahasa Jawa. Ya, tidak terlalu pakai bahasa-bahasa yang canggih. Berarti akibatnya dia konsisten ya Pak Trump. Akibatnya apa? Menangnya sapu bersih. Kemarin itu luar biasa gitu kan. Ya. Tapi at the same time Trump itu pragmatis. Gitu loh. Kalau misalnya dia beri apa, kita beri apa, itu sebetulnya ya jalan saja. Ini orang yang sebetulnya mikirnya tidak begitu dalam, kalau dalam pengertian istilahnya itu membuat sesuatu mudah dicerna, yang itu yang dia sampaikan. Misalnya dalam kasus kalau misalnya Timur Tengah oke lah, dia memang sangat pro Israel. Sekarang yang diangkat menjadi dubes Amerika untuk Israel juga sangat pro Israel, yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan sebagainya juga hawkish ya kan, para hawkish ya kan. Nah, dengan Iran meskipun dia bermusuhan tapi ada kepentingan juga. Supaya benar-benar Iran nanti tidak tidak meneruskan program. Tapi nuklir. Situasi ini tidak akan mengganggu investasi Amerika di Indonesia, Pak? Tergantung. Kalau misalnya itu dijalankan lalu pabrik-pabrik di Amerika Serikat mendapatkan bunga yang rendah, ya lalu ada penurunan pajak dan sebagainya, lalu
di dalam negeri industri didorong misalnya, otomatis modal-modal Amerika akan berkurang dong investasinya di luar negeri. Ya. Kan lebih baik invest di dalam. Toh bunganya diturunkan, toh pajak korporasinya diturunkan. Untuk apa kemudian saya harus banyak investasi? Ya itu yang harus kita antisipasi. Jadi akibatnya apa? Mau tidak mau kita dipacu untuk memberikan insentif. Insentif itu macam-macam. Sistem hukum yang jelas, sistem politik yang stable, elitnya tidak ribut dan sebagainya, sehingga mereka yakin gitu loh bahwa berarti investing in Indonesia itu akan bagus. Jadi kan masalahnya kan di situ. Kita kan menarik investment itu kan salah satu basisnya kan trust. Nomor 1. Begitu itu ada semuanya, itu baru kemudian jalan. Jadi saya kira bukan hanya Indonesia. Negara-negara ASEAN juga melihat akan seberapa besar dampak dari apakah ada penurunan investasi. Yang harus kita waspadai itu tadi. Justru itu ya Pak. Ya. Menurut Bapak strategi Donald Trump ini bagus untuk Amerika. Tetapi untuk negara-negara lain termasuk untuk Indonesia bagaimana ini Pak? Ya itu tadi. Saya kira kalau misalnya kita bisa berunding negosiasi ya dengan Trump hal-hal yang sifatnya khusus dan kita bisa memberikan nilai tambah. Misalnya gini, Pak Trump, Anda punya apa, saya punya ini, atau sebaliknya. Jadi cari celah-celah yang kira-kira benar-benar dia akan butuh kita. Itu dari segi ekonomi. Menurut Bapak apa itu Pak? Saya kira misalnya soal mineral misalnya, ya kita punya macam-macam. Bisa nggak kita kerjasama untuk misalnya mulai dari transfer teknologi sampai kemudian pembagian hasil yang benar-benar istilahnya itu yang fair, karena Amerika Serikat kan butuh mineral yang luar biasa. Ya kita punya itu, tapi kita juga jangan mau misalnya hilirisasi itu hanya satu tahap saja, karena hilirisasi itu kan mulai dari eksplorasi, kemudian menjadi bahan baku, diolah menjadi bagian dari komponen, ya kemudian menjadi komponen, kemudian menjadi end products yang siap. Nah masalahnya adalah mulai dari menjadi komponen sampai end products itu butuh teknologi tinggi. Kalau eksplorasi enggak, hanya sekedar ambil bahan mentahnya. Tapi kalau misalnya ini, nah sekarang kita mau kerjasama dengan US misalnya, ini loh yang saya butuh. Misalnya, perlu tim negosiasi yang bagus, perlu lobby yang bagus. Dubes kita di sana harus orang yang kuat, yang punya karisma. Diplomasi dagangnya itu Pak ya? Diplomasi dagang, diplomasi ekonomi. Itu baru dari segi ekonomi. Nah, positifnya Trump adalah dia relatif tidak ngutang-atik masalah-masalah yang kira-kira kita anggap sebagai mencampuri urusan dalam negeri. Misalnya urusan Papua itu nggak tertarik dia. Papua nggak tertarik. Terus isu-isu yang selama ini kita ribut di domestik ya secara politik ya, dia juga nggak begitu tertarik. Kalau begitu Pak, bagaimana pendapat Trump tentang posisi Indonesia yang netral dalam beberapa konflik besar mungkin seperti ketegangan AS dan Tiongkok ini Pak? Ya saya kira Trump akan menghargai posisi Indonesia ya dari awal ya, dan itu memang posisi terbaik kita, dan Amerika Serikat dari dulu tahu posisi Indonesia seperti itu karena akan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat sendiri. Artinya bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dengan posisi seperti itu ya itu akan fleksibel ya bagi kita. Bagi Amerika Serikat juga akan seperti itu. Dia tahu betul mengenai itu. Jadi dengan Laut Cina Selatan ini bagaimana Pak? Ya kalau Laut Cina Selatan kan sebetulnya posisi dasar kita bukan sebagai claimant dan kita selalu berbasis pada UNCLOS, ya kan? Ya. Jadi kalau posisi dasar kita dari dulu adalah menjaga supaya Laut Cina Selatan, atau kalau yang bagian yang di selatan kita sebut sebagai Laut Natuna Utara, itu tetap harus open untuk interest of international community, dan kita juga berusaha, kepentingan kita adalah menjaga atau mempertahankan stabilitas di sana. Ya, bottom line-nya adalah to prevent war. Dan sebetulnya kita relatif berhasil. Jadi saya selama ini kalau misalnya mengajar di kampus, debat atau diskusi dengan baik itu dengan teman-teman maupun dengan KL-KL, kita itu meskipun dengan berbagai kritik sebetulnya sangat berhasil. Karena apa? Karena sejak perang Vietnam berakhir tahun 74, 75, ya, there has been no open war di kawasan ini.
Ya, ya. Di Eropa terjadi. Ada kasus Yugoslavia, sekarang Ukraine. Ya, mereka boleh mengatakan, loh itu kan karena ulah dari beberapa negara. Oke, tapi kan masalahnya organisasi regional dan negara-negara besar di kawasan tidak bisa memberikan keyakinan kepada pihak lain untuk tidak melakukan petualangan militer, benar nggak? Iya, betul. Tapi di kita relatif berhasil. Karena apa? Karena kita ternyata sampai dengan saat ini berhasil maintain our stability, ya. Kemudian juga berhasil to prevent war. Terjadi itu berhasil. Dan keberhasilan ASEAN itu salah satunya itu. Jangan dilihat ASEAN keberhasilan dari segi ekonomi. Ya. Karena intra-trade ASEAN itu kurang dari 25 kalau nggak salah atau 30%. The rest itu dengan negara lain. Ya. Gitu. Kalau begitu Pak, bagaimana Amerika itu menilai pengaruh Indonesia di ASEAN dan apakah Amerika juga berniat mendukung peran strategis Indonesia di kawasan ini? Oh, kalau Indonesia sejak kelahiran ASEAN dan juga apa yang disebut sebagai regionalisme ya, yang terjadi baik itu di Asia Tenggara maupun di Asia Pasifik yang sekarang disebut sebagai Indo-Pasifik, Indonesia itu malah dianggap sebagai salah satu, kalau saya sebutnya itu apa ya, penjuru itu kira-kira Indonesia sikapnya akan seperti apa dalam regionalisme itu. Jadi misalnya ya, dalam hal dulu ada yang disebut perumusan piagam ASEAN, lalu ada juga perumusan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, lalu sikap netral atau sikap independensi kita misalnya di dalam masalah konstelasi di kawasan, menghormati semua sebetulnya, baik itu Cina, baik itu Amerika Serikat, baik itu Rusia, hampir semua negara besar itu menghormati posisi Indonesia. Makanya menjadi Indonesia itu sulit, dibutuhkan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menko Polhukam yang tahu betul mengenai konstelasi kawasan, karena itu akan menentukan kita akan bertingkah atau bersikap seperti apa. Dan harus hati-hati betul gitu loh, karena jangan sampai diartikan Indonesia kok begini. Ya itu yang selalu jadi perhitungan kita, dan mereka selalu melihat Indonesia akan kemana. Saya kasih contoh, saya pernah ikut yang namanya Extended ASEAN Maritime Forum itu di Tokyo. Itu ketika kemudian membahas satu isu tertentu, Vietnam, Filipina, itu melihat begini, Indonesia mau gimana nih? Oke, begitu. Saya ngobrol-ngobrol waktu itu dengan Pak Johari yang sekarang menjadi dubes kita di Cina. Iya, Indonesia memang harus tetap pada garis itu, nggak ada jalan lain. Nah itu saya sebut apa? Saya sebut antara itu keuntungan dan sometimes itu kutukan. Karena nggak ada jalan lain bagi Indonesia. Karena kalau misalnya Indonesia itu pro China oleh Amerika Serikat dan yang lain dianggap sebagai ancaman. Kalau kita pro Amerika Serikat oleh Cina dianggap sebagai ancaman. Itu loh. Tapi selain kita we are cursed, ya, tapi juga dalam waktu yang sama itu membuat kita lebih fleksibel. Gitu. Kalau you marah sama saya main mata dengan si A. Si B marah sama saya main mata dengan si C. Jadi sebetulnya Indonesia itu antara posisi keseimbangan sama fleksibilitas. Nah, betul apa kata Bapak tadi, gitu. Diperlukan pribadi-pribadi, sosok-sosok ini yang memang harus tangguh dan mengerti mengenai strategi ini ya Pak. Jadi para pejabat di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sebagainya pada top level itu harus menjaga keseimbangan, pada the same time itu flexibility. Jadi, membaca situasi sehingga kita bisa seimbang, bisa fleksibel, itu yang diperlukan. Nah ini Pak, kembali kepada kekhawatiran adanya trade war ini Pak. Apakah ada kemungkinan Trump itu menerapkan kebijakan yang berdampak pada akses produk Indonesia ke pasar Amerika? Kalau kemungkinan selalu ada. Ya kemungkinan selalu ada. Untuk produk apa Pak kira-kira? Saya nggak tahu kalau misalnya tekstil ya. Saya terus terang saya nggak tahu karena saya bukan seorang ekonom ya. Tapi dulu seingat saya ya, itu ada list di mana negara-negara itu ditempatkan dalam urutan nomor 1 sampai sekian yang harus diwaspadai atau diperhitungkan. Ini kalau misalnya Indonesia nomor 16. Jadi negara-negara yang membuat Amerika itu suffer, ya yang disebut trade
defisit. Ya itu kalau Indonesia nomor 16. Nah sekarang kita lihat aja ekspor kita yang paling besar ke Amerika Serikat apa? Ya. Itu yang harus dicek. Nah sekarang tugas dari Menteri Perdagangan adalah membuat mapping. Kalau saya membuat mapping mayoritas ekspor kita kemana, itu berapa persen dari total global trade, lalu dengan Amerika itu apa saja, itu yang harus segera dianalisis. Dan saya kira mestinya sudah. Ya, kemungkinan sih akan selalu ada, Bu. Jadi kita harus bermain di worst case scenario juga. Baik, Bapak. Ini bagaimana pengaruh Amerika nantinya, Pak, untuk geopolitik global dan juga untuk nasional ini, Pak? Ya, kalau ngelihat Trump ke-1 dan juga di beberapa pidatonya kan memang dia berusaha untuk membiarkan memberikan kesempatan atau meminta kepada negara-negara di kawasan untuk lebih berperan. Jadi misalnya gini, Uni Eropa kamu jangan menggantungkan diri pada saya loh. NATO jangan bergantung pada saya. Sama dengan Jepang juga begitu, minta bergantung pada pada Amerika Serikat. Jangan terlalu bergantung. Itu maunya Trump, ya. Untuk Timur Tengah misalnya dia keras, memang dia keras keras mendukung Israel, ya itu keras. Kalau kita lihat dari pengangkatan dubes ya yang baru, kemudian ada menteri-menteri yang utama, menteri pertahanan, menteri luar negeri, Secretary of State, Secretary of Defense, lalu National Security Advisors, ya semua pada hawkish yang anti bukan anti Palestina tapi sangat pro pada Israel, ya. Nah itu harus kita lihat kira-kira akan pengaruhnya seperti apa. Nah si Trump itu kemarin kalau nggak salah dia bilang oke, Ukraine akan saya berusaha untuk selesaikan, ya tapi belum menjelaskan how ya, how to end the war in Ukraine. Dia udah kontak Putin dan sebagainya. Tapi dugaan saya memang Amerika Serikat akan cenderung mengurangi keterlibatannya sambil berusaha untuk meminta kepada para sekutunya, mendukung sekutunya untuk lebih bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Jadi Trumpnya aku nggak mau terlalu banyak campur. Misalnya gini, waktu kasus penarikan Amerika dari Afghanistan yang kemudian dilakukan pada masa Joe Biden, itu kan usulannya Trump. Joe Biden tinggal teruskan. Penarikan mengurangi dari Syria dan sebagainya, itu juga Trump. Jadi Trump memang ingin untuk membangun negaranya ini, lebih fokus dengan fokus ke negara Amerika Serikat. Betul. Dan juga mungkin hutang-hutang mereka juga sudah tinggi itu. Besar kan, memang tinggi ya. Jadi tapi juga ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa kita nggak bisa sepenuhnya trust Trump karena akan full with inkonsistensi. Hari ini ngomong A, nanti besok bisa ngomong B kan gitu. Itu ada juga pendapat seperti itu. Ya, gitu. Berarti memang kita harus waspada dan segala dengan kebijakan Trump yang baru ini. Iya, saya kira yang utama itu adalah kita perlu punya strong lobbyist in the US. Ya, strong lobbyist in the US. Lalu ini juga usul untuk kabinet sekarang, Pak, ini? Ya, mungkin bisa. Saya nggak tahu siapa yang bisa dipercaya di sana. Lalu para diplomat itu harus yang benar-benar mumpuni ya di Amerika Serikat, yang tahu betul ya, menganalisis gerakannya apa yang terjadi di Pentagon, apa yang terjadi di sekretariat di Kementerian Luar Negeri mereka. Jadi itu butuh orang yang benar-benar tahu di sana. Saya kira ya dari tahun berapa ya, 90-an ke sini tuh relatif kita 90-an akhir ke sini nggak punya tuh lobbyist yang kuat. Dulu ada misalnya almarhum Pak Hasan Habib, kan orang-orang top ya, beberapa tokoh yang ada di CSIS dulu juga juga punya hubungan yang baik ya, sehingga secara personal itu kemudian bisa meyakinkan. Sekarang kalau pertanyaannya itu siapa? Ya mungkin ada beberapa ya di kita. Jadi persoalan kita itu adalah selain jalur-jalur formal, kita harus juga bisa mengkapitalisasi jalur-jalur informal.
Nah, itu yang saya kira. Jadi kalau kita mau concerted efforts itu kemudian total diplomasi dan sebagainya, ya itu memang harus dilakukan terhadap enggak hanya dengan Amerika, tapi negara-negara yang kita anggap sebagai negara besar. Cina, Amerika Serikat, Rusia, itu harus top diplomat. Seluruh channel harus dipakai. Ternyata tugasnya masih banyak juga ya Pak untuk mengantisipasi dan menganalisa kemungkinan dan waktunya nggak panjang Bu. Masalah di situ waktunya nggak panjang karena di US kan juga 4 years dan di sini juga begitu sama. Kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, oke, tahun pertama masih diikat oleh anggaran yang sudah disiapkan berikut sebelumnya. Baru masuk tahun kedua sampai tahun keempat. Masuk tahun keempat itu berarti setelah 3 tahun orang udah umyak itu apa ya? Udah ribet lagi next election tahun 2029. Jadi basically waktu kerja itu nggak banyak. Basically waktu kerja itu nggak banyak, baik itu di sini maupun di di US. Jadi memang harus Formula One ini speednya. Ini bisa diartikan juga pesan Bapak untuk kabinet saat ini yang sedang. Jadi masalah kelembagaan harus segera dibereskan. Who does what, apa melakukan apa itu harus clear semuanya dan nggak boleh lagi euforia lagi. Gitu. Memang harus work hard lah semuanya. Kita sudah harus menatap masa depan ini. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya dan juga warning dan pesan untuk sama-sama Bu. Kementerian dan juga masyarakat sekarang bahwa nanti kita harus bisa antisipasi, menganalisa kemungkinan yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan Donald Trump nanti. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita mengenai antisipasi apabila Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-47 yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2025. Semoga diskusi kita saat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam Ika Lemhanas.